Halo semuanya, welcome to Ngobel, ngobrol dan belajar bareng Dignify. Urusan bersih-bersih, Rosio Prime aslinya dengan Pak Evan Teon dari Rosio Prime. Halo Pak Evan. Luar biasa. Halo Pak Evan, salaman dulu biar keren. Halo. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Evan Teon. Yes. Bisnisnya itu Rosio Prime. Jagonya bersih-bersih rumah sakit, perhotelan, semuanya dibersihin sama dia. Luar biasa, bersihin dosa saya bisa. Nah, memang paling nggak bisa bersihkan nama baik dan membersihkan. Oh, iya, saya pikir itu semua bisa dia. dibersihkan ya. Kalau bisa bersihin yang itu, pasti banyak sekali nih peminatnya nih kalau itu. Kalau Tapi- membersihkan nama baik itu di podcast lain. Itu biasanya untuk klarifikasi. Oh, Iya. tolong jangan nyenggol ya. Nanti kita disomasi dia pas yang podcast lain ya ini ya. Aduh, agak gimana gitu nih. Betul. Nah, tapi cerita dulu deh, Boleh. Pak Evan Teon. Ya. Ceritain sedikit dong Rosio Prime tuh apa. Terus kemudian kayaknya di depan kita nih sekarang nggak selain Rosio Prime ada Mazel juga ya, part Iya. of Rosio Prime Oke. Group ya. Gitu kan. Yang pasti ini bukan part of Rosio Prime Group dong. Rosio Prime part of BNI. Oh, iya. Berarti Pak Evan ini penganut positif attitude. Betul. Gila, luar biasa. Boleh jelasin Pak Evan? Oke, jadi sebenarnya Rosio Prime ini berangkat dari kepedulian kami dengan lingkungan hidup. Oke. Jadi salah satu co-founder itu pernah pas lagi opnam ya di rumah sakit, kebetulan dia jalan-jalan, dia ngelihat limbah laundrynya rumah sakit. Oke. Karena terbiasa setiap hari-hari di rumah busa cucian paling cuma sedikit ya. Ini di rumah sakit itu ternyata gede banget. Nah, langsung kepikiran, kayak gini nih kalau terus masuk ke sungai dan lain-lain gimana ya? Oke. Emang harus kayak gini ya yang namanya nyuci. Nah, mulai dari situ terus kita kembangkanlah Rosio Prime. Awalnya ada Rosio Prime dulu, bahan pembersih yang B2B, business to business. Oke. Jadi kita melayani rumah sakit, industri makanan minuman, perhotelan seperti yang tadi disebutkan ya, F&B, restoran, kafe dan lain-lain. Karena itu tadi tujuan utamanya adalah kita pengen semua ini bisa berjalan nih, bisnis kan harus jalan terus, Ya, orang betul. harus makan, rumah sakit harus tetap jalan, industri harus Ya. tetap jalan, tapi limbahnya jangan sampai ngerusak. Oke, Gitu. tadi saya mensoroti kalimat di depan yang sebenarnya cukup menggelitik. Co-foundernya opnam tapi jalan-jalan. Gimana tuh konsep itu? Mungkin supaya nggak stres banget Oh ya, gitu ya? daripada di Tadi saya dalam bilang kamar kayak, terus. Co-founder saya opnam tapi jalan-jalan. Wah, ini gimana konsepnya? Oke, maaf saya agak salah fokus di bagian situ ya. Oke. Siap. Nah, Pak Evan, ini Yes. kan tadi kan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oke. Berarti lingkungan mati nggak dong? Oh, Nah, iya. tapi buat menjadi kuman-kumannya menjadi mati dan bersih lagi, ya kan? Justru itu sebetulnya kalau kita bicara lingkungan hidup dan mati, tadi bakteri, sebetulnya kita malah menjaga bakteri-bakteri di limbah, pengolahan limbah supaya tetap hidup, nggak mati-mati. Makanya benar-benar kita pedulinya dengan lingkungan hidup, sukanya yang hidup-hidup. Oke. Kalau yang mati-mati, Jangan bilang podcast sebelah lagi. Nggak ada podcast sebelah lagi yang ini ya. Nggak ada ya. Berarti bakteri baik ya Pak yang hidup di dalam Betul, itu ya? betul. Tapi gak diususkan kalau itu punya brand lain ya. kalau itu brand lain juga, bikin ya tolong ya. Itu lingkuning keren yang belinya di sini ya Beda ternyata. lagi itu kan. Ternyata beda. Beda. Nah, tapi iya Pak Evan, Rosio Prime dibandingkan dengan merek sebelah ataupun kompetitor yang Pak Evan, itu kelebihannya apa Pak Evan? Nah itu sebetulnya salah satu PR terbesar kami adalah mengubah mindset orang-orang itu untuk melihat bahan pembersih kami itu seperti sabun biasa. Oke. Padahal bukan. Yang kami tawarkan adalah sabun yang sudah berteknologi modern di zaman sekarang ini karena menggunakan enzim dan surfaktan. Jadi tidak merusak lingkungan dan dia bekerjanya dengan sistem bioenzim alias kita menjudulinya adalah smart cleaner. Karena dia akan bekerja seolah-olah kalau dibayangkan di teknologi mungkin seperti nanoteknologi. Jadi dia ada kayak komponen kecil-kecil yang dia bekerja mengangkat kotorannya dulu. Jadi bukan menghilangkan atau mengelupas permukaan yang dibersihkan, tapi dia mengangkat. Dengan begitu. Itu Pak Evan meluruhkan lemak gitu Betul. ya? Oh, oke. Lemak, kerak, minyak, kotoran, nah itu dilunakkan supaya mudah dibersihkan. Tapi tanpa merusak lingkungan. Itu satu. Kemudian kami tidak hanya menjual sabun sebetulnya, kami menjualnya solusi.
Oke. Karena kami percaya salah satunya di teori Total Quality Management atau gugus kendali mutu itu kita kenal harusnya dalam mengerjakan sesuatu itu ada 5M kan ya. Man, method, machine, material, sama measurement. Marcelo-nya mana? Tambah 6 di sini, Oke, Marcelo oke, iya, sama iya. Mas Iman. Benar. Jadi ada 7M kalau di 7M, sini. Ya. iya. Nah itu, jadi kita percaya bahwa dalam mengerjakan pembersihan pun orangnya harus tahu, harus di training. Oke. Metodenya atau prosedur pembersihannya harus benar. Mesin kalau dalam pembersihan mungkin toolsnya ya, alat pembersihannya juga harus benar. Materialnya alias bahan pembersih juga harus sesuatu yang benar, nggak merusak limbah juga. Kemudian measurementnya alias dosisnya dan lain-lain harus ditakar. Kalau terlalu banyak boros, kalau dengan menggunakan B3 malah merusak. B3 tuh ya, Bahan beracun berbahaya. barang beracun berbahaya. Iya. Nah, Oke. Jadi, Kita B3 ya. nah yang kami Kalau B2, lakukan ini, Kalau B2 kita makan. Kalau Oke. B2 Iya, kalau itu B2 enak. beda ya, kalau Iya. B2. Ah, iya, kalau iya, B2 iya. itu enak. Oke, lanjut. Nah, oke. Mau dilanjutin dulu Pak atau saya Lanjutin nanya dulu? Silakan. Oke. Terkadang kan orang nih Pak kalau misalkan mau bersih-bersih, maunya kelihatannya kalau misalkan busanya banyak itu bersih. Ya, Tanggapannya betul. Pak Evan tuh Pak, boleh dijelasin Bahkan nggak katanya Pak? gini, tanpa busa kelihatannya nggak mandi gitu ya. Iya, nggak Tanpa bersih busa nggak gitu. bersih gitu. Oke. Itu gimana? Iya. Oke, nah sebenarnya itu juga salah satu stigma yang salah ya yang di masyarakat sekarang dan memang banyak ditemui di customer seringkali ini nggak ada busanya ya, ini nggak ada busanya ya. Padahal yang namanya busa itu penghasil busa itu adalah suatu bahan kimia bernama fosfor, Oke. fosfat lah ya, fosfat inilah yang ketika masuk sampai ke sungai dan lain-lain inilah yang akan mematikan apa tuh tanaman yang di atas tuh kayak teratai, bakung dan teratai, lain-lain. iya, iya. Padahal mereka lah yang menjaga ekosistem air. Jadi sebetulnya itulah yang merusak lingkungan. Malah merusak ya sebenarnya. Betul, berbusa belum tentu bersih, bersih belum tentu berbusa. Jadi yang kita kejar adalah bersihnya dan teruji. Seluruh produk kami selalu melalui uji lab. Oke. Kalau Jadi- berbusa belum tentu bersih, Ya. kalau bersih belum tentu berbusa. Berbusa, yes. Aduh, luar biasa tuh statementnya. Kalau berbusa di mulut pasti udah hilang berasnya. Itu Itu beda mabok. Oh iya. nanti saya kenalkan ke rumah sakit customer kami. Iya. Nah itu adalah referral contohnya. Iya. Betul. Kalau dalam Power of One namanya referral. Itu. Referral. Langsung dikenalkan ke rumah sakit kliennya. Kliennya Pak Evan. Pak Evan, kita kan juga dengar-dengar nih dari teman-teman dan kita sering one-to-one bareng kan. Ya. Rosio Prime aman untuk dipinum. Nah itu boleh tuh Pak statementnya menggugah pertanyaan Pak. Diminum atau Ataupun keminum atau ataupun gimana tuh? iya atau kena tangan atau gimana tuh Pak? Sebetulnya itulah suatu statement kita yang membuktikan bahwa bahan kita ini tidak mengandung B3 tadi, bahan beracun berbahaya. Contohnya misalnya menggunakan B3 itu kan yang biasa kita pakai untuk membersihkan keramik ya, kita nggak boleh sebutkan brandnya di sini. Oke, iya. Tapi kalau yang pada pernah tahu, mungkin baunya saja menyengat, Oh iya, tahu, kemudian keras ya, panas di tangan, Iya. itu menggunakan bahan beracun B3 ya. Bertiga, oke. Nah, bahan yang sama di tempat kami itu bahkan terminum nggak apa-apa. Jadi bukan kita mau menyediakan minum, minuman gitu. ya, tapi ini kita adalah sebuah statement kita bahwa bahan kita memang betul-betul aman gitu. Ntar kalau datang ke kantor Pak Hilman silakan. Sebentar kita cek Boleh dulu ini dulu. apa ya. Ini air putih atau Rosio Prime ini jangan-jangan. Soalnya kayak sirup itu. Kan bentuknya kayak sirup itu loh. Ini bukan sirup lemon ya. Oke. Kan disangkanya ini campuran kopi gitu kan. Oke. Jadi Dan kebetulan memang ada ceritanya juga yang kejadian tidak sengaja gitu ya. Jadi ada salah satu keluarga di rumah mereka menggunakan bahan kami. salah minum. Iya salah minum karena dicampurkan di dalam sebuah botol kemasan minum ya. Iya, taruh Tapi kulkas labelnya lagi. belum dikeluarkan. Tambahin es batu ya, makin segar gitu. Sekaligus belum. Sangkain takutnya kayak gula, kayak Iya. sugar. Gua belum nanya pertanyaan lucu, udah ada jawabannya. Ya oke. Gitu. Labelnya belum dilepas, diminum. Habis sepertiga botol. Hah? Sepertiga botol. Sepertiga botol. Iya. Komennya dia cuman, itu tadi yang beli minuman siapa? Kok nggak enak? Ini yang mana? Yang di meja itu. Loh, itu yang buat ngepel. Itu bahan pel. Gua gak kebayang lagi kalau gua di Udah saat itu pusing sih ya. gua lagi pegang gelasnya kayak Nah itu makanya kita juga, dan ini orang tua umur pada waktu itu mungkin sekitar 60 lebih. Jadi kita, wah kita pantau semalaman sampai besok paginya. diliatin terus ya. Aman, tapi Enggak aman ya Pak juga ya? sih. Cuman sering kita tanya, perut aman? Buang air besar aman? Aman semua. Jadi emang sudah ada
kejadian Berarti nyata ini- yang tidak disengaja ya, bukan itu dia minum tanpa paksaan ya, memang nggak sengaja. Bukan percobaan yang Bukan dibikin percobaan. ya. Oke. Bukan kayak di film-film ini ya yang dicoba gitu kan. Oh iya. Oke, Pak Evan. Tadi kan berarti kan Rossio Prime ini produk, iya kan? Nah, produknya dari Rossio Prime itu ada berapa banyak, Pak Evan? Kita sekarang ada 32 SKU. 32. Iya. Oke. Untuk Oke. segala macam kebersihan, membersihkan macam-macam kecuali nama baik tadi. Oh, oke. Bersihin nama baik bisa sih. Tapi tadi aman kok, keminum aja aman. Keminum Kalau nggak aja bisa, aman, bisa betul. bersihin nama baik, orangnya hilang. Nah, tapi kalau ada bisnis F&B yang mungkin nama baiknya agak turun karena ada kecoa lewat dan lain-lain, boleh tuh Boleh. hubungi Indonesia Prime. Wah, gila, Wah, angle gila, keren angle-nya banget. keren banget itu ya. Bisa menjadi metode corporate communication untuk Betul. brand. Gila, oke. Boleh dong dari 32 tadi 3 atau 5 aja yang boleh menjadi oh ya nih gue penjualan gue terbaik dengan RCP-nya gue nih. Boleh mungkin disebutin Pak berapa? Oke, salah dua yang saya bawa, ini ada RCP05, ini multi-purpose cleaner, jadi bisa untuk membersihkan segala macam, dan yang tadi melunakkan lemak minyak tuh yang ini. Oke. Iya, tapi nggak bisa untuk diet ya, bukan untuk menentukan. Nggak bisa. Kalau itu pakai brand yang lain ya. Atau Ya. bisa saya kenalkan dengan coach eating reorder. Oh, bisa, Oke. itu juga bisa. Bisa cost eating reorder bisa, Itu bisa dari- brand cold press juga bisa ya. Itu dari Betul. Mative Production Betul teman-teman. banget, teman-teman. Pastinya. Jadi Ya kan? coach kita juga Mative Production merekam acara Semuanya di podcast acara hari ini, iya kan? Betul. Karena itu dia givers game Di dari first game dari BNI. BNI. Salah satu core value BNI kan. Nah, itu dia. Di first game gitu. gitu Pak Evan. Berikutnya mungkin juga ada ini, ada RCP14. Ini Itu bukan adalah yang ini ya, bukan dempul ya itu ya. Kalau dempul itu bungkusnya sama ya. Kalau orang salah gitu sama member yang lain sama Efrem gitu, dempul ya. iya. Bungkusnya Iya kan? sama. Dempul kayak ini. Oke. Itu dalamnya apa Pak kalau boleh tahu? Kalau ini penghilang kerak karbon. Jadi ini Oke, akan itu RCP berguna berapa Pak Evan? 14. RCP 14 ya. RCP14. Ini banyak digunakan di grill ya. Kalau F&B Oh. yang penuh dengan grill atau baking, kue akan banyak yang item-item bekas karbon lah ya, Ya, gosong-gosong kayak gitu. Nah, ini menggunakan ini. Oke. Nah Pak, ini kan kita penasaran nih. Biasanya kan pasti ada trialnya nih kan. Betul. Boleh tahu nggak sih kayak misalkan teman-teman di sini mau lihat trialnya atau apa? Mungkin ada YouTube ataupun ininya atau mesti ketemu Pak Evan dulu? Atau kita mau langsung Atau demo di kita sini. Baskom. aplikasinya. Gue pikir langsung demo di sini. Baskom. Nah, itu yang sebetulnya kami sedang bangun dengan member Dignify juga ya, Chameleon, untuk membuat website yang isinya juga nanti akan kita pautkan juga video-video trial kami. Boleh. Nah, kenapa harus ada trial? Karena kami nggak kepengin customer kami itu kayak beli kucing dalam karung gitu ya, nggak ngerti ini beneran nggak nih bisa bersihin nggak nih? Betul. Dan Tapi buat itu di bengkel kita juga nggak apa-apa Pak. Ntar sama Chameleon, ntar syutingnya di tempat saya juga syutingnya boleh. Bisa. ini namanya adalah Itu namanya kolaborasi. hanya bisa terjadi di BNI. Benar banget. Itu Emang dia luar namanya biasa. building relationship. Betul. Salah satu core value dari BNI. itu sendiri. Oke, Pak Evan, kalau misalkan nih Pak Evan kan berarti kan udah menjual RCP ini nih Pak. Ya. Boleh tahu dong referral ataupun bukan referral dulu deh. Teman-teman mau tahu nih kayak misalnya kliennya Pak Evan Ya. siapa aja sih? Paling banyak ya, mungkin ya. Paling banyak di mana? Oke. Karena Rossio Prime ini tadi menggunakan atau mempertahankan standar yang tinggi, makanya kami akan sangat cocok direferalkan ke instansi atau perusahaan yang sudah menggunakan standar-standar tersebut. Jadi saat ini paling banyak adalah rumah sakit karena ada standar akreditasi rumah sakit ya. Seluruh rumah sakit di Indonesia pasti terkena akreditasi rumah sakit. Oke. Jadi rumah sakit ya, itu adalah customer terbesar kami. Kedua, industri food and beverage. F&B. Iya, karena di sana harusnya mereka menggunakan ISO 22000. Iya. Di situ ada CCP yang mengatur bahannya nggak boleh B3 gitu. Oke. Jadi itu juga cocok. Terakhir baru perhotelan, kemudian single resto yang belum masuk ke standar seperti itulah. Belum awareness-nya belum tinggi untuk terhadap standar-standar seperti itu. Nah, Begitu Pak sih. Evan, aku tuh mau nanya satu hal yang cukup unik di produknya Pak Evan. Yes. Kenapa namanya tuh RCP? Jadi kayak kenapa nggak ada nama-nama yang lebih inilah
ada sebutannya gitu. Kan kayaknya nama produknya Pak Evan kan semua RCP 014 gitu kan. Pakai numerik ya. Iya, pakai numerik gitu Oke. kan, kayak monster gitu. Monster apa? SCP biasanya. Oh, oke. Makanya gua kenapa namanya pakai angka-angka begitu oke. gitu loh. Lebih kayak James Bond ya, 007. Iya. Kenapa namanya nggak ini misalkan apa powder gitu kan? Sebetulnya masing-masingnya sebenarnya tetap ada namanya ya, kayak RCP-14 ada oil remover gitu. Oh. Tapi kenapa numerik? Karena sebetulnya dalam suatu industri operasional itu akan lebih mudah untuk misalnya memanggil tolong siapin 01, 06, 07, 08. Saya mau nyuci. 01, 02 kayak pemilu. Iya. Untung sudah lewat ya. Udah lewat. Kita takut menjelaskan. Iya, kita nggak boleh melanjutkan ya. Iya. Jadi tujuannya itu untuk itu sih supaya dipersiapkan dan mempermudah ya. Kalau di industri kan tinggal sebut kalau tolong ambilin Zen oil remover ini, soalnya ini kepanjangan. Panjangan. Kelamaan. luar biasa. 1, 2, 3 gitu aja lebih mudah gitu. Berarti kalau kita di Dignify memang lebih enak manggilnya MJ. Betul. Terus ET. 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 BUMN. BUMN dong, jangan dong. Ini HC berarti HC. HC. Oke. Nah, Pak Evan, selain yang itu, mungkin boleh dong ngejelasin ini, yang ini. Oke. Ya kan, ini ada sabun loh, ada sabun dari Maisel. Itu masih satu brand ya, Pak? Satu grup maksudnya. Satu brand atau satu grup? Satu perusahaan beda brand, jadi memang kita pisahkan. Rosio Prime ini adalah brand kita untuk layanan yang B2B ya, business to business. Jadi pelanggannya adalah sesama perusahaan kalau Rosio Prime. Sedangkan yang Mazel ini adalah produk kita untuk pasar retail. Retail. Iya. Nih lihat-lihat nih ada beauty tools care ya. Ini buat ini apa namanya make up ya? Pencuci alat make up, betul. Oh, pencuci alat make up bukan buat wajahnya berarti? Bukan. Oh. Jadi Pencuci alat make up. kami tetap konsepnya tetap sama adalah untuk membersihkan juga. Ini kita mau membersihkan, kita mau ngusung bahwa kita semua kan zaman sekarang pasti punya lifestyle kan. Iya. Lifestyle pun harus jalan terus, tapi jangan sampai lupa dibersihin. Oke. Nah ini ada pembersih untuk lifestyle zaman sekarang. Oke. Yang pada suka make up nih, Ya Vera Vania biasanya suka make up ya. Oh iya, benar. Contohnya. toolsnya itu kan pasti lama-lama kotor. Nah, Oke. bisa dibersihkan menggunakan ini. Oh, kita bisa tawarkan ke Vera Nah, Pak Evan, Vania. ini kan kalau ini kan dijualnya kan bisa di e-commerce lah Betul. bahasanya. Kalau misalkan teman-teman nih yang tertarik untuk beli Rosio Prime, itu hubunginnya kemana, Pak Evan? Kalau Rosio Prime memang ini saat ini kita karena B2B jadi tidak dibuka di marketplace. Oke. Memang ini karena kita pun bisnis modelnya adalah menggunakan distributor, jadi bisa hubungi distributor terdekat atau bisa dicek di website kami www.rosioprime.com. Nah itu nanti bisa silakan dicek. Berarti ada minimum ordernya juga ya dari setiap pemesanannya ini ya, Pak? Sebetulnya kalau minimal order tidak ada, jadi satu pun tidak apa-apa. Cuma kita sarankan untuk kemasan yang 5 kilo seperti ini 1 dus. Satu dus. Kenapa? Karena supaya dari pabrik benar-benar langsung kita oper ke customer, tidak merusak segel, tidak membuka Oke, segel. paham. Kalau hanya satu kan artinya dari pabrik kami harus buka dulu satu, lalu kami kirimkan ke customer. Kan di tengah-tengah ini customer bisa mempertanyakan ini masih asli nggak nih, masih baru nggak nih gitu. Iya. Oke, Tapi kualitas kalau, ya. betul, tapi kalau masih tetap ya tapi saya baru butuh satu, it's okay, nggak masalah juga. Pak Evan, aku mau nanya case-nya di UMKM misalkan. Nah, kadang-kadang kan kalau UMKM yang bener-bener masih kecil gitu, harganya Pak Evan ini misalkan mungkin lebih mahal mungkin ya dibanding dengan yang beredar di supermarket, kurang lebih seperti itu. Cuma sebenarnya yang aku tahu kan penggunaannya lebih sedikit Betul. gitu. Nah, cuman kan mengedukasi, problemnya di edukasi Edukasi. sebenarnya. Betul. Kalau yang di UMKM ini kadang-kadang yang nyuci atau stewardnya ya kurang lebih dia makanya tuh sama kayak pakai ini biasa, Sabun gitu, biasa. thread gitu. Jadi kadang-kadang buat Boros gitu kan. betul. Jadi Betul. buat si UMKM ini berasanya adalah malah berasa kok gue jadi lebih boros ya gitu. Secara cost-nya lebih boros. Nah, itu biasa Oke. penanganannya Pak Pak Evan Evan gitu. ke UMKM gini tuh gimana ya? Apakah ada training? Ya, Karena itu betul. mungkin itu daerah yang nggak bisa dilepas ya, karena operasional kan nggak dipantau sama owner terus kan. Tiba-tiba cuci-cuci kok cepet habisnya Ya, kan? gitu kan. Itu gimana Oke. tuh Pak Evan? Tapi nggak termasuk cuci uang, bro. Nggak bisa. Di sini nggak ada. Belum. Kami Gitu. tidak menerima bagian situ kali ini. Oke. Iya. Nah, jadi untuk mengatasi itu kami punya 4 langkah sebetulnya yang bisa kita lakukan 4 untuk langkah. mengatasi itu ya. Oke. Pertama, kita pasti edukasi cara hitungnya. Jangan bandingkan harga kami kemasan versus kemasan. Ya. Karena kita harus bikin harga per penggunaan. Oke.
Jadi sebenarnya per Oke. penggunaan berapa nih? Misalnya 1 liter menggunakan merek sebelah, berapa harganya? 1 liter menggunakan kami, berapa harganya? Nah, kalau sudah sampai breakdown seperti itu, sebetulnya harga kami sama. Oke. Bukan berarti lebih Iya, iya. mahal. Mungkin boleh nih Pak Evan kalau Boleh. ada produk yang apa namanya? Ini kayak keluh kesah gue sebenarnya. Tester gitu. Ya maksudnya kalau ada apa namanya produk yang apa satu kali pakai gitu. Jadi jatuhnya tuh si kadang-kadang kan gitu ya, misalnya steward nggak bisa dipantau Iya. gitu. Kalau satu kali kan pokoknya lu satu kali nyuci pakai inilah. Nah, itu sebetulnya nanti di langkah ketiga. Nah, langkah kedua itu sebetulnya kami adakan training. Jadi kita adakan training dulu ke masing-masing customer. Setiap kali ada pembelian pertama, kita pasti akan training baik melalui online, melalui materi-materi video maupun dokumen, ataupun bahkan kita kunjungi visit ke customer. Kita adakan training cara pemakaian. Langkah ketiga, ada beberapa customer yang misalnya penggunaannya banyak, outletnya banyak, atau mungkin ada kebutuhan khusus. Nah, kita akan sediakan alat takarnya. Mulai dari pump, yang pump itu kan terukur ya, sekali Iya, satu keluar, kali keluar berapa? 5 mili, 10 mili nggak gitu. kepikir gue ya, pakai alat pump bisa ya. Pakai pump, ada dispenser otomatis bahkan yang lebih advance Dispenser? lah. Yes, ada dispenser otomatisnya. Wah ini di luar Nurul ya, dispenser. Ada dispensernya. Jadi dispenser khusus. Iya. Ya seolah-olah seperti itu dicampurkan sekaligus dengan air bahkan jadi tertakar ya. Udah tercampur ya Betul, berarti ya. udah tercampur juga. Berarti kalau misalkan kita bisa ini biangnya ya Pak ya? Berarti Iya, ya? iya. Jadi harus ada komposisi pencampuran 1:berapa Satu banding terhadap berapanya. Iya. Nah, ini pemakaian untuk 1 liter air hanya membutuhkan 10 mili alias 1% saja. Kalau 10 mili begitu dia ya penasarannya nuangnya sih biasa Iya. pakai apa Pak Evan? Nah tadi kalau Pakai dengan pump dispenser gitu. pump berarti yang 5 mili berarti 2 kali pump. Nah itu kita bikinkan SOP. Kalau yang pump besar itu 15 mili, jadi ya mungkin sedikit. Ya Lebih kita banyak. sesuaikan lah ya. Iya, iya. Jadi Kebutuhannya sesuaikan berapa. mungkin sama kalau misalkan di Kebutuhan F&B ada kebutuhannya seberapa Iya. kotor dan Iya. seberapa banyak gitu ya. Ya, ada beberapa customer bahkan yang MOQ untuk minta dibuatkan saset. Itu kita juga bisa Oh, untuk oke. MOQ tertentu ya. Jadi Iya, mereka iya. tinggal pakai karena, kan. Iya benar, karena itu solusi Yes. banget kan gitu. Nah. Jadi kehitung pokoknya gue beli Iya. segini kepakainya berapa. Jadi sama dengan penggunaan Betul. sabun-sabun yang di mana-mana gitu. Dimanapun, ya itu bahkan menggunakan saset. Nah langkah terakhir, Nah, keempat ini nih. semua kan, iya kalau dikasih tahu 2 pump, tapi kalau misalnya ngeyel nih mereka di pump Iya, aja terus betul. gitu. Nah setiap akhir bulan atau paling tidak 3 bulan sekali, kami akan berikan laporan ke customer. Keren amat. Iya, laporan penggunaan total berarti kalian sudah belanja ke kami sekian ya, cucian kalian kemarin berdasarkan data yang kami kumpulkan sekian, berarti harusnya penggunaannya sekian. Dibandingkan waktu penawaran dulu, ini jadi boros apa Jadi hemat nih atau hemat. sama gitu. Nah kita akan berikan gitu supaya customer pun bisa mengevaluasi penggunaan di sana. Oke, iya sih itu penting. Iya, Iya. penting sih. Iya kan ngeliat juga kan yang pakai kan nggak cuma si business ownernya, pasti kan Betul. dipakainya kan Di bawah. Iya, Iya, adminnya staffnya, atau staffnya betul, betul. atau Pokoknya- staff pembersihannya gitu Betul. kan. Harganya berapa Evan yang itu? Yang all apa tadi? Multipurpose cleaner ini ya, Multipurpose cleaner. multipurpose cleaner ini saya harus cek detailnya, tapi kurang lebih sekitar 269.000 per 5 liter. Per 5 liter, Iya. 269.000 Iya. per 5 liter. Tinggal cara pakainya doang berarti ya. yang Betul. benar ya. Karena kalau enggak pasti orang compare aja lah ya itu. Itu kan berarti pemakaiannya 10 ml. Ini ada 5.000 mililiter. Berarti 500 kali 500 pakai. kali pakai kali 1 liter berarti 500 liter air. Nah, tinggal itu dipakainya berapa? Kalau sehari hanya 1 liter, berarti bisa dipakai selama 500 hari. Kembung itu. Kembung Nah, setahun. 1 tahun lebih kan berarti kan menghemat. Nah, cuman kalau F&B bisnis sih biasanya lebih dari 1 Lebih liter. Pasti, ya. pasti. Pasti. Sehari bisa berpuluh-puluh liter. Betul. Pasti. Kalau kebersihan itu sebagian dari Hilman. Bukan ya? Iman. Iman. Oh, sebagian dari Hilman. Salah, ya kan? Iya, betul. Nah kalau yang tadi grill baking itu gimana Pak Evan? Harganya mungkin teman-teman di sini penasaran nih. Aduh udah dipajang kok gue nggak tahu harganya nih, penasaran gitu. Nah, kalau untuk mengetahui harga-harga dan penggunaan lebih tepatnya mungkin bisa nanti cek di sini ya biar editornya pusing naruhnya di sini. Kata Mama Mo kayak, aduh, ada lagi nih, Gua ada lagi. gua lagi. Tapi ngedit terbaik itu dari Meti Production. Creative pasti. Production Betul. pastinya. Editor-editor yang tadi kayak Pak Evan begitu bisa ditampilin. Ini mukanya Pak Evan lagi ngomong bisa naik turun juga bisa Creative Production. Pindah ke sini ke atas tuh. Iya, ke Klatia juga bisa gitu. Di bunganya nih Di dari bunganya. sini tiba-tiba turun ke bawah nih. Kalau ditarik
Bisa nih kita bantuin nih. Ini kan bunganya. Tapi bunganya keren banget Keren sih, bro. banget kan Dari mana sih ini? Clarkia Floris. Clarkia Floris. Gila cantik banget kan bunganya kan gitu. Kalau bersihin bunga gini bisa? Bisa. Off leading purpose gitu nggak Betul, bisa? karena ini kan beberapa bunga juga ada yang Bunga artificial ini ya. kan. Iya, Bunga iya. artificial tuh bisa dibersihin juga Bisa. berarti ya. Kami ada yang model spray juga kan. Jadi Jadi mudah bisa membersihkan. dibersihin pakai spray juga. Yes. Luar biasa. Luar biasa. Rosio gitu. Clarkia Floris juga bagus nih kan. Clarkia Floristry terbaik memang di Terbaik. chapter kita sih. Betul banget. Cari bunga bisa ke sini. Yes, gitu. Bisa kita pastinya. kembalikan lagi ya. Bisa editor? dong. Set. Oke. Nah, sekarang kita pesan sponsor dulu deh. Kemarin ikut BNI, so far gimana Pak Evan? Udah dapat referral dan bisnisnya so far so good ya Pak Evan ya? So far so good mah itu nugget. Oh iya. So far via Iya. nggak boleh sebut merek ya. Itu brandnya bisa Nggak dua boleh itu. sebut by the way. merek. Oke. Kalau brandnya itu. Jadi kalau di WNI ini memang menarik banget ya, bisa ketemu tadi yang dari tadi kita sebutkan semuanya juga ada di WNI. Dan mungkin teman-teman juga ngerasain Betul. ketika masuk ke BNI itu kita jadi kayak kamus berjalan gitu. Kamus berjalan. Butuh ini dong, punya nggak sih? Kenal orang yang jualan ini nggak sih? Itu udah tinggal cari di BNI. Jadi itu building gampang. relationship banget. Itu building relationship banget Ya pastinya. kan? Dan ini ada tradition and innovation juga nih Betul. teman-teman Iya, semuanya nih. Benar, one of the core value tradition and innovation. Salah satunya adalah bangku dan juga meja yang disiapkan sama sponsor kita, Lunarsol. Lunarsol, Selalu iya, ada meja. innovation. Fashion. Gila. Iya. Ini bangkunya empuk banget Pantes coba nyaman nih. banget ya. Luar biasa. Luar biasa banget ini bangku ini. Takutnya terjebol. Iya, iya, iya. Enggak dong. Enggak Ini dong. Lunarsol Kuat. quality-nya keren banget. Keren banget pastinya. kuat. Kita bertiga juga aman di sini. Aman. Kagak ada yang jempol. Aman. Aman. Slow. Nah kalau Pak Evan boleh tahu ini juga sebenarnya mejanya bisa naik turun, ya kan? Iya, cuma Oh, iya. nggak Cuma nyolok. nggak nyolok. Iya. Kalau Betul. nyolok kita bisa tiba-tiba naik sendiri, terus editornya bingung. Iya, paling ketutup, terus turun lagi. Nah, Iya. editnya jadi susah, betul. Oke. Closing statement deh kira-kira dari Pak Evan nih. Pak Evan. Satu statement Satu tentang statement Rosio tentang Prime Rosio ke Prime. sebelah sana. Oke, Rosio Prime ya. Rosio Prime membersihkan tanpa masalah. Asik. Emang kalau yang lain membersihkannya pakai Pakai masalah. Karena menimbulkan limbah, Oh. merusak alat yang dibersihkan. Kemudian juga tidak selesai sampai ke akar kebersihannya, jadi hanya terlihat saja bersih, tapi yang nggak terlihat kita nggak tahu bersih apa enggak. Nah, jadi kita nggak hanya membersihkan yang terlihat aja, yang nggak kelihatan pun, yaitu bakteri virus ya. Berarti Itu. membersihkan masalah dengan solusi ya. Takutnya membersihkan masalah tanpa solusi. Nah, Nah, itu dia dengan solusi pastinya. Oh, betul. menyelesaikan Solusi. masalah tanpa masalah itu jargon yang Jargon lain ya. tetangga lain. yang lain yang warna hijau. Iya. Iya, oke. iya. Tentang membersihkan yang nggak kelihatan itu sebenarnya kita juga ada cerita lucu nih di Oh, customer. boleh. Lucu, Nah, ini boleh. boleh. Kita Boleh. perpanjang Boleh. videonya. Oh, perpanjang. Panjang. Biar Kalau ngeditnya juga membersihkan- susah ya. Membersihkan yang tidak kelihatan setan. Betul. Nah, Wah, jadi ada ini- satu cerita itu menarik. Ganti topik horor ya. Nanti kasih lagunya Iya, yang agak horor. Gimana. Gimana? Jadi Pak ada di Evan? satu, ini di zaman COVID ada satu customer kami karena COVID kan jadi kantor sepi ya, lama nggak dipakai. Dia mau mengaktifkan kembali kantornya. Oke. Jadi kemudian dia cari bahan desinfektan kami untuk disemprotkan ke seluruh kantor. Nah, karena sepi ya nggak ada orang, cuma si tukang semprot ini aja nih. Dia semprotin ke seluruh ruangan. Tiba-tiba ada di satu ruangan dia lagi semprot, ada suara cewek teriak gitu. Oh, minum itu mah. Kan semprot Pak, bukan semprot. diminum. Iya, Pak. Mungkin karena Nah, banyak disemprot. wajah. Set. Kan nggak ada orang. Nah, si tukang semprot ini langsung lari kan. Hah, apa ini langsung lari? Terus besoknya dia lapor lah sama si bosnya. Bos, nggak selesai. Kemarin soalnya sampai di ruangan itu kok ada yang teriak. Hah, masa sih ini ada apa di gedung gua? Nah, itu si orang itu kemudian carilah orang pintar gitu ya. Orang pintar minum tolak. Jangan nggak boleh. Saya juga tidak ada sponsor ya. Jadi ini orang Iya, pintar. Iya. Panggil orang pintar, dicek. Orang pintarnya nanya gini sama si bosnya. Kalian kemarin semprotin apa? Padahal kan si orang pintar ini nggak dikasih tahu ya. Maka disemprotin apa? Oh, kenapa emang? Karena katanya dia nggak suka cairannya itu panas buat dia. Wah, berarti memang benar-benar bisa membersihkan yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Mungkin ada campuran air doa juga mungkin ya Pak Evan. Gila ya, Iya, luar kan? biasa. Iya loh. Ini sangat menjual Sangat menjual biasanya, sekali ya. luar biasa Oke, sekali. tapi disclaimer ya, jangan sampai habis podcast ini kemudian banyak paranormal yang beli. besok tiba-tiba
Sel, Hilman, kenapa jadi yang beli sama gua rata-rata paranormal ya gitu kan? Ternyata siapa tahu lu. Iya. Tapi kejadian itu cuma sekali atau ada lagi cerita lain yang kayak gitu? Iya, so far baru itu karena kami tidak mendalami sampai ke sana ya untuk ke daerah sana. Siapa tahu itu market yang baru loh Pak Evan. Karena di BNI memang membuka peluang opportunity Bener. bisnis baru Berarti banyak. kesimpulannya gitu ya. kami membuka bisnis klasifikasi dukun. Enggak juga Ya sih. gitu ya. Cukup ngobrol sama Pak Evan di hari Thank ini. you. Thank you banget Pak Evan. Thank you, terima kasih. Waktunya. Terima Kita kasih. ketemu lagi di next podcast. Thank you. Bye bye.